Di era globalisasi, semakin tingginya informasi membutuhkan inovasi dalam dunia pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan karakter dan jati diri generasi penerus bangsa. Dan bertempat di SMP Negeri 1 Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, kegiatan Tentara Ramah Anak digelar. Tentara Ramah Anak diharapkan juga menjadi bagian penguatan karakter dari para siswa-siswi yang ada di SMPN 1 Pleret ini. Dalam kegiatan Tentara Ramah Anak ini, Kapten CHB Salvian Nur selaku Danramil 2014 Weru Kodim 0620 Kabupaten Cirebon memberikan pembekalan kepada para siswa, khususnya terkait tentang bullying atau perundungan, sebuah pemahaman yang diharapkan menjadi pengetahuan dan pembukaan wawasan bagi para siswa-siswi SMPN Negeri 1 Pleret ini untuk mengetahui perundungan dan akibat-akibat yang akan ditimbulkan setelahnya. Sehingga dengan kegiatan Tentara Ramah Anak ini, siswa-siswi SMPN 1 Negeri Pleret bisa menghindari bullying atau perundungan yang dapat merugikan baik diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Tidak hanya sosialisasi perundungan, akan tetapi anggota Koramil 2014 Waru pun melakukan interaksi dan memberikan beberapa arahan terkait beberapa kegiatan yang ada di SMPN 1 Pleret ini. Setahun pada Ramil, kurang lebih setahun ini alhamdulillah kami sudah berupaya untuk melakukan banyak hal, baik itu secara fisik maupun non fisik. Dan keberadaan Bapak di sini alhamdulillah kami sambut dengan sangat senang, karena memang kami butuh pembinaan baik itu dari Koramil maupun dari instansi lain yang ada kaitannya dengan pendidikan pada umumnya. Untuk lebih singkatnya, saya mohon secara pribadi maupun secara lembaga, mohon pembinaan dari Bapak dan Ramil beserta jajarannya untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak kami. Dan kepada anak-anak kami yang sudah ditunjuk yang berada di ruangan ini, mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya apa atau materi apa yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ramil. Dan mungkin setelah ini akan ada ikuti saja semuanya ya. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Jadi yang kurangnya mohon maaf. Selanjutnya saya persilahkan waktu dan tempat kepada Pak dan Ramil untuk membawakan materi-materinya. Ada nggak yang saudaranya atau omnya atau empongnya atau kakek atau buyutnya yang tentara atau polisi? Ampun mas saya. Ya. Bapak sampai sini apa? Setinggi atap rumah. Kalau setinggi langit tidak. Jadi punya
harapan ke depan saya mau jadi tentara, apa mau jadi kuat, mau jadi polwan, mau jadi dokter, mau jadi guru kayak kelas sekolah tadi, mau jadi kayak guru BP segala macam atau segala macam, silahkan, tapi jangan terlalu tinggi. Masih Bapak di sini, adik-adik punya guru dan orang tua itu dua. Yang satu, orang tua adik di sini adalah guru, ya, guru. Sekaligus guru, sekaligus orang tua. Jadi semua yang disampaikan guru, mereka juga orang tua adik selama di sekolah, kecuali hari Minggu. Guru adik adalah orang tua adik. Tentunya sini bapak dan ibu. Paham ya? Tentu apa di rumah ketentuan seperti ini, bangun harus ini, makan harus ini, itulah guru adik-adik. Jadi semua yang ada di kegiatan pagi sampai siang itu gurulah sebagai orang tua. Wajib kita mengikuti. Bapak juga sama seperti itu. Adik-adik itu masih di bawah 18 tahun itu yang harus dilindungi seperti itu. Nah itulah tujuan tadi Bapak kesini itu apa? Tentara Ramah Anak itu dengan harapan KPAID ini, Komite Perlindungan Anak Indonesia ini, bisa tentara maupun institusi lain atau institusi lain mungkin kayak kepolisian maupun kecamatan segala macam desa bisa memberikan perlindungan yang baik ke anak-anak, terutama sekolah. Ya, paham ya? Yang kedua ya, Bapak kenalkan diri dulu. Nama Bapak Salvianur. Sudah, kali ini Jakarta. Udah sama SD. Jadi Anda di sini pada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang mana ini kan? Hah? Yang itu Bapak dari Kalimantan. Kalau untuk apa? Dan orang Kalimantan Melayu dan Dayak itu makanya dipanggil Borneo. Bapak asli Banjarmasin, daerah Kalimantan Selatan. Kalau perundungan ini benar-benar adik-adik harus paham. Satu sekolah itu semuanya saudara kita. Mau kelas 9 kah, kelas 8 kah, kelas 7 yang baru masuk sebagai junior kah, itu semuanya saudara kita. Ya. Gitu kan. Saya bilang bila saya supaya tidak membuli dia. Itulah itu bully. Ada yang orang tuanya nggak ada. Terus kamu ada dari orang tuanya bohong kan? Ada. Setelah itu, orang ini dia anak orang kaya, dia punya duit banyak, bawa ongkos dari rumah itu bawanya mungkin 200.000, 300, 400 dari temannya, makanya bakso tiap hari. Akhirnya ada temannya ini, kamu kan itu aja, coba kamu sekali kali ini, dia diam lagi, diejek lagi, kamu itu aja mana kamu gak punya duit, nah gitu kan, akhirnya dia depresi, ketekan, akhirnya sering ngelamun, sering diejek tuh. Akhirnya teman-teman yang tidak tahu menau juga, kamu orang miskin. Ya seperti itu, memang bullying seperti itu. Makanya orang bilang tadi apa? Lebih sakit daripada dia punya penyakit. Dia tidak sakit tapi dibuat sakit sama teman-temannya. Ya, makanya bullying itu seperti itu terbicara. Akhirnya dia akan stres sendiri, ditanya orang tuanya ngelamun di rumah seperti itu. Itu yang ditakutkan saat-saat seperti ini. Aplikasinya itu pun tadi saya bilang yang bullying itu sudah tidak ingin lagi karena dia terus ditegur tidak mau juga. Yang paham deh ya, seperti ini ya. Nah, jadi harapan Bapak, bullying itu tolong jangan diterapkan dan dijauhi. Boleh kita punya kelompok ini, tapi jangan menyudutkan salah orang lain saja dulu. Ya, salah satu mungkin dapat dari ini tidak tahu kan. Tolong karena undang-undang bullying walaupun kita di bawah 18 tahun tidak boleh dihukum karena masih di bawah umur. Tapi namanya kalau sudah bullying itu nanti akan ada rehabilitasi atau pembinaan untuk yang berbuat, ya. Itu nih, waspada ini. Bapak cuma kasih ini saja ya. Yang penting nilai ya. Yang penting hubungan emosional Bapak dengan Pak ini dengan adik-adik ada gitu ya. Ya kita yang nilainya ini yang cuma pulpen aja. Tapi di perhatian Bapak sedikit walaupun tidak ini ya. Terima ya. Oke ya. Oke. Ini ya.
Bekasi, saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Pleret sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Jadi pembentukan karakter itu memang kami butuh partner dari semua unsur, termasuk dari Koramil, karena ada beberapa hal yang memang kami tidak bisa melakukan dan hal itu bisa dilakukan oleh Koramil. Jadi harapan saya kegiatan seperti ini terus berlanjut dan mungkin lebih banyak lagi, lebih luas lagi jangkauannya, sehingga kami benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Saya kira itu. Dan untuk selanjutnya mungkin bukan yang terakhir ya, bukan yang pertama dan terakhir ya, Betul. kayak gitu. Oke. Pertama, terima kasih banyak dulu untuk Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Pleret yang menerima kita dengan welcome sekali dalam rangka hal dan Ramil bagi saramah anak sekolah. Harapan saya sebenarnya cuma satu, di hadapan ke depan saat ini anak-anak itu tentunya lebih banyak tantangan yang lebih berat dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan seperti disampaikan tadi, bullying tadi, atau tadi penggunaan medsos yang tentunya akan harus di backup. Nah, jadi dengan seperti ini akhirnya mereka bisa memahami harus seperti apa saya bertindak ke depan sih, harus seperti apa saya dengan junior saya, apakah saya itu harus ego saya tonjolkan, ternyata tidak, kan seperti itu. Nah, harapan saya pelajaran ini sesuai dengan program juga KPAID wilayah Cirebon. Coba kita berikan pemahaman sebaik mungkin biar mereka bisa mengaplikasikan tingkah mereka selama di sekolah. Jadi saya sampaikan seperti tadi, kalau di sekolah orang tua mereka adalah guru, kalau di rumah guru mereka adalah orang tua, seperti itu. Dari Trusmi, tim liputan melaporkan.